Nabur itu gini loh saudara, nabur itu seperti Anda nyimpan uangmu di bank supaya dapat bunga. Orang nabur itu mengharapkan menuai enggak? Iya dong. Tapi jangan semata-mata karena ingin tuaiannya. Ya, tapi Anda nabur itu wajar, Anda akan mengharapkan tuaian, apakah secara rohani atau jasmani, enggak masalah. Tapi Anda kan mengharapkan bahwa itu akan Anda tuaikan satu kali. Kalau Anda punya uang misalnya, saya mau tanya, ada dua bank, satunya bank yang sehat sekali. Satunya bank yang hampir dilikuidasi. Saya mau tanya, yang butuh duit bank sehat ini atau bank yang hampir dilikuidasi? Yang butuh duit. Yang hampir ditutup kan? Kalau Anda punya uang, Anda masukkan kemana? Kenapa enggak bank yang membutuhkan? Ayo. Hilangan duitnya kan? Nah, kok pinter? Menabur di tempat terdapat banyak air. Itu saudara. Kalau suatu ministry hancur-hancuran saudara. Hancur, semuanya hancur. Ya hancur. Tidak tabur ya, hilang. Makanya Tuhan berkata apa? Kamu kalau nggak punya, yang ada padamu diambil. Kalau kamu punya malah ditambahi. Itu hukumnya begitu. Nah, ini tantangan, challenge buat gereja lokal. Makanya kita ini perlu Roh Kudus itu kerja kuat di tengah-tengah kita. Kegerakan rohani besar itu menciptakan tanah yang subur untuk jemaat nabur. Waktu mereka nabur, berkatnya luar biasa. Ngerti? Makanya setiap revival terjadi, mesti secara keuangan itu akan diberkati. Kenapa? Karena tempat itu langsung jadi ladang yang suburnya luar biasa. Ngerti saudara? Jadi Alkitab ngajari gitu. Kalau Anda mesti pinter-pinter. Nah kalau Anda, Pak ini kekurangan sembahyang. Tuhan boleh nggak aku ambil bagian? Itu bukan taburan. Anda memiutangi Tuhan. Kalau Anda itu memberi kepada orang miskin, Anda ngutangi Tuhan. Ya toh? Nah Tuhan kembalikan enggak? Kembalikan saudara. Pasti dia berkati kita juga. Tapi kalau ada waktunya di mana Anda digerakkan nabur, aku mau nabur. Aku pengen tuaian luar biasa dalam hidupku. Bukan hanya jasmani, rohani. Nah, Anda lakukan itu. Ngerti saudara? Kalau Anda ngerti ini, Anda tidak keberatan ditaruh di tempat yang hebat itu enggak keberatan. Justru Anda berkata, ini akan dimanfaatkan dengan maksimal. Karena ministrinya terbukti hidup, pelayanannya hidup, dan kenyataannya luar biasa. Tapi kalau Anda tidak bijaksana, ya ngamuk-ngamuk gini. Nah, itu seperti waktu ada perempuan ngasih minyak narwastu dicurahkan di kaki Yesus. Ada yang protes toh, oknum muridnya Tuhan. Itu emborosan. Uang begini harusnya diberikan kepada siapa? Orang miskin. Sering dengar orang mengeluh gitu. Yang dipakai itu orang miskin dipakai terus. Tapi bukan karena dia peduli orang miskin sebetulnya. Satu hari saya di Jakarta terakhir ini, tanya saya telepon sama orang, saudara. Pendeta, saya nggak sebut namanya. Maaf Pak, Bapak dari STT mana? Wah STT apa ya? Bukan Undip, ini bukan STT. Sekolah tinggi sekali, gitu kan ya. Oh saya itu nggak pernah sekolah teologi ya. Saya bilang, oh saya dari STT ini. Oh baik, Bapak umurnya berapa? Sekian umurnya. Saya sudah hampir 70. Wah, hebat, sudah tua, saudara, tua. Terus dia bilang, Bapak ini mau kuliah, mau memberikan ceramah apa? Ekonomi Alkitabiah ini intinya apa? Oh ya maaf Pak, saya kalau suruh cerita sekarang kan saya kayak seminar dengan Bapak. Intinya aja, oh nggak bisa intinya. Bapak tolong datang. Wah nggak bisa. Loh kok saya suruh seminar? Ya maaf, saya lagi persiapan. Saya bilang, kalau Bapak mau, Bapak boleh datang. Dari intinya saya mau nangkap begini, orang ini khawatir, saya ngajar orang supaya tamak akan harta dan kaya raya. Tapi saya bilang salah besar. Saya ngajar orang tentang bagaimana jadi pengelola uangnya Tuhan. Kenapa masih ada orang miskin di antara gereja Tuhan? Karena anak-anak Allah itu selfish, mementingkan diri sendiri, tidak ngerti how to give, bagaimana menabur dan supaya dapat tuaian. Nangkap saudara? Jadi kalau Anda dan saya itu menabur, saya berkata tabur di tanah yang baik. Oke? Teruskan, Yeremia pasal 4 ayat 3. Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga.
Jangan menabur di tempat apa? Makanya gerejamu itu jangan berantem terus, saudara. Ntar Tuhan tidak akan memberikan benihnya. Kalau Anda berantem banyak duri, saling melukai itu kan repot, saudara. Ya, jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Ini penting sekali buat kita kok ngerti. Di mana sebetulnya kita mesti menabur, saudara. Jadi mesti Anda wise, bijaksana, ngerti di mana Anda harusnya menabur. Nah, sekarang begini, saudara. Kalau Anda menabur, ya, hal yang berikutnya saya mau katakan, Anda juga boleh punya pengharapan bahwa Anda akan menuai. Karena hukumnya menabur menuai sih, bukan menabur. Tapi menabur dan menuai. Nah, kita nggak usah munafik ya, dengan berkata, oh saya nggak membutuhkan, saya hanya naburi saja kok. Ya bodoh. Anda akan kena teori apa boleh buat lah, saudara. Anda nabur, Anda pasti nuai. Apakah itu rohani atau jasmani? Bisa. Bisa Anda nabur yang jasmani, Anda terima yang rohani. Oh bisa sekali. Ya, saya nanti akan sampai kepada saat di mana saya akan ngajar, itu uang itu channel, saluran. Yang saya pernah sampaikan dulu sebagian pada saudara. Jadi kalau Anda memberkati itu secara rohani, itu punya channel buat saudara. Nah, kalau Anda mau lihat contohnya, coba lihat di cerita tentang ketika Daud melawan Goliat. Coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Coba ya dibaca, kita kasih ayat banyak lah, tapi jangan terlalu banyak lah. Ya, lihat mulai ayat 17, 1 Samuel 17, mulai ayat 17, itu sudah habis kan? Jadi saya geser ke blok yang terakhir. Betul ya? Oke, 17, ini ada berkat Tuhan besar Pak. Silakan dibaca sampai dengan ayat yang ke-27. Ayo, ikuti saudara, ikuti dulu. Nanti tak tunjukin sesuatu yang menarik di sini. Persiapan baris. Begitu baris siap, Goliatnya muncul. Goliat muncul, nantang perang, bubar gitu ya. Besok paginya baris lagi. Nantang perang lagi, bubar. Terus berhari-hari. Ada orang yang tahan gitu ya. Wih, terus baris, bubar. Satu hari Daud disuruh bapaknya, ini kirim buat kakakmu dan kirim buat komandannya. Loh, bapaknya Daud itu pintar. Kenapa kok komandannya dikasih? Kenapa? Supaya anaknya jangan ditugasi yang berbahaya, nanti mati. Ngerti saudara ya? Yang nentukan kan komandannya, maju atau kamu sini aja. Nah kalau komandan dapat pemberian dari ini, oh ini si Eliab, si ini, jangan disuruh-suruh dah, supaya nanti aku sekarang sudah terima. Itu suap menyuap itu dari zaman dulu sudah ada, saudara. Bapaknya pintar, jadi itu menjalin persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah ini sudah pintar, karena kalau ngelihat dengan mata rohani ketahuan semua, Isai itu juga orangnya luar biasa. Nah terus kemudian kita berkata gini, waktu Daud sampai ke sana, ya itu kan lagi baris semua. Tampillah pendekar itu, begitu tampil Alkitab berkata, semua orang Israel, termasuk Daud enggak saudara? Hah? Semua orang Israel termasuk Daud enggak? Coba lihat. Ayat yang ke-24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi pada waktu itu Daud sudah di tempat belum? Sudah kan? Lihat ayat 22 itu Daud menurunkan barangnya, berlari-lari ke tempat barisan, ya toh? Kan dia kan bagian dari barisan. Waktu Goliat muncul, semua ketakutan, semua lari. Daud lari enggak? Lari. Nah, lari tuh. Ketika dia lari, dia dengar satu berita. Nah, yang dia dengar apa? Terusin. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Terus perhatikan, ini kabar baiknya. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi orang ngomong, waduh kalau bisa kalahin dia enak tuh. Raja janji kasih kekayaan, kasih anaknya jadi menantunya, bebas pajak, dianugerahi segala macam. Daud waktu dengar begitu dia berkata, hah? Terus dia bilang, apa?
tahu ada hasilnya, ada kemungkinan terima yang kekayaan besar, bebas pajak, menantu raja, langsung dia berkata begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di sedekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang itu? Jadi tanya, kamu mau apa? Mau apa? Terus Alkitab berkata, lalu diceritakan, lalu berkatalah, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Rakyat tadi menjawab, cerita lagi, akan dapat ini. Langsung berubah, saudara. Lalu dia berkata, apa yang dikatakan? Kalau Anda baca seterusnya, dia berkata, ini luar biasa. Dia berkata, mengapa engkau datang, Eliabnya marah, dan sebagainya. Kalau Anda baca, tapi Daud berkata, aku bisa ngapain? Aku hanya ngomong aja. Dan dia langsung perkataannya berubah, saudara. Dia perkataannya berubah. Dan dia berkata, ini aku bisa ngalahkan dia. Kenapa? Sebab sebetulnya dia melihat akan hasilnya. Tahu saudara? Kalau Anda berkata, Anda lihat akan terusnya didengar oleh Saul dan dia nantang Goliat. Dia tadinya ketakutan. Dia dengar berita. Kalau ngalahin, dapat harta banyak. Anak raja jadi istrinya, bebas pajak, kemuliaan. Lalu berhenti. Coba ulangi lagi. Dapatnya apa? Ini. Berani kalau gitu. Dapat kan? Apa tadi? Kekayaan, bebas pajak, menantu raja. Berani gua. Dihadapin betul, saudara. Allah itu ngerti, manusia itu kalau tidak termotivasi oleh hadiah, nggak jalan. Ya nggak jalan. Anda kan sekolah ini kan punya motivasi semua tuh. Iya, ayo. Enggak apa hanya meluangkan waktu, enggak mungkin. Semua ada motivasinya. Daud itu ya begitu. Karena itulah Tuhan itu banyak memberikan janji. Tapi Tuhan tidak memberi janji palsu loh. Beneran itu saudara. Daud itu begitu. Dari ketakutan dia dengar begitu langsung, coba ulangi lagi. Dia dengar. Cuma gitu aja kok kecil. Itu kan orang tidak bersurat, kecil katanya. Bisa ngalahin dia. Ngomong kemana-mana, kakaknya dengar ngamuk, saudara. Saul dengar dipanggil. Lo berani? Berani katanya. Kenapa? Hadiahnya. Orang nabur nuai enggak, saudara? Apa boleh buat? Hukumnya begitu. Tuhannya yang mau begitu. Bukan selama bumi ada, maka menabur dan menaburlah akan berlaku. Enggak, menabur dan menuai. Apa boleh buat? Kalau Anda jadi seorang petani, Anda kerja keras, Anda menabur, dan naburmu di tempat di mana banyak air yang subur, dan menabur di tempat di mana tidak ada duri tumbuh. Kalau gereja kita itu subur, dan kemudian gereja itu tidak banyak durinya, dan tidak saling menyakiti, orang nabur dengan sukacita, dan orang akan menikmati yang luar biasa dari Tuhan kita. Amen, saudara. Nah ini penting dalam hidup kita. Penting. Jadi kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, Anda akan bisa mengerti bagaimana cara menabur. Sekarang teruskan Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetap kita menabur dengan pengharapan pasti kita akan menuai. Itu pengharapan yang wajar. Dan Tuhan ngerti itu. Silahkan, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Ya, jadi dari pagi-pagi sudah nabur ya. Dan jangan istirahat. Artinya Anda harus punya gaya hidup sepanjang hari itu, gaya hidup seorang yang menabur. Nah, mau praktek gampang. Anda kan jadi guardian angel untuk masing-masing. Bu mikirkan yang terbaik untuk momongan saudara itu loh. Untuk anak asuhmu itu Anda pikirkan yang terbaik. Coba dilihat. Anda nabur yang baik, nanti kan malaikatmu sendiri akan nabur yang baik kepada saudara. Loh, mancing. Bukan, kalau mancing itu kita kan cari di laut ya. Kita kan nggak nabur, ini nabur kok. Kalau judi apa? Tidak jelas, tidak pasti. Ya toh. Kalau ini pasti. Petani itu kan pasti, nabur nuai. Kalau mancing itu kan Anda cari di tempat di mana Anda tidak menabur. Mancing itu kan Anda cari umpan. Umpan kan ditarik lagi, saudara. Ini enggak.
tabur. Beda, filosofinya berbeda. Mirip tapi tidak sama. Anda mau tahu nabur nuai itu gampang. Bu Indri pernah, John Avan sini lah yang dari, gampang, mau tahu prakteknya? Coba senyum kepada sebelahmu. Coba senyum. Loh, nuai ta. Gampang. Nabur nuai, saudara. Jadi itu harus dari filosofi, gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita. Kalau Anda berhenti nabur, ya Anda berhenti menuai. Lihat sekarang pasal yang sama, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Silahkan dibaca. Nah, ada orang-orang yang selalu gitu, wah ini kok selalu melihat keadaan. Terus Anda lihat gitu ya, wah ini kok anginnya gini, ini awannya begini. Enggak nabur, enggak nuai, saudara. Ya, ada orang-orang yang selalu melihat keadaan. Dan itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Nangkap ya? Kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Satu aja sebelum kita selesai. Ya, silahkan. Ini yang terjadi ya. Saudara mesti hati-hati. Ini good questions. Ini bukan soal bukan soal hanya uang, saudara. Ini menyangkut nanti banyak hal. Ini nanti realita yang Anda akan hadapi. Saya sudah mencoba dari tahun lalu mengingatkan, tetapi kadang-kadang lupa. Orang lupa itu ya boleh tahu tidak ada hukumnya, lupa ya. Tapi kalau sengaja melupakan ya jangan. Gini saudara. Kalau ini gereja kan ada, Anda punya pimpinan ya, Anda punya pendeta, punya gembala. Anda mungkin di sinilah posisinya ya. Pak, gimana kalau gembala saya nggak ngerti soal itu? Ingat begini, kita ini hidup dalam dua sisi. Sisi yang pertama, kita hidup sebagai anggota gereja, anggota jemaat. Sisi yang kedua, kita hidup sebagai pribadi. Di depan Tuhan juga sama, kita ini bagian dari jemaat, tapi juga kita ini pribadi. Nah, kalau Anda berhadapan dengan gembala Anda sebagai anggota jemaat, dia belum ngerti hukum ini, dia belum mengalami terobosan soal uang, ya sudah, yang paling bisa Anda buat mendoakan dan sharing, tidak lebih dari itu. Jangan paksa, jangan nguliahin pendetamu. Anda akan dalam masalah besar, saudara. Percayalah pada saya. Dan semua jenis pembaharuan Tuhan, dengerin baik-baik saudara, tidak pernah dari bawah ke atas. Pembaharuan yang murni dalam setiap gereja lokal itu harus dari atas ke bawah. Ini yang Ed Cole seringkali katakan, kalau orang tidak mau mengalami pembaharuan dari atas ke bawah, dia akan mengalami perubahan dari bawah ke atas. Dan kalau dari bawah ke atas, itu namanya pemberontakan dan perpecahan gereja. Itu akan terjadi. Nah, para hamba Tuhan yang tidak mau diubah, ya nanti kalau dalamnya sendiri sudah ngalami, karena jemaatnya mungkin ke gereja lain atau kemana, ini akan goyang di sini, saudara. Dan itu menyakitkan sekali. Jangan Anda jadi motornya untuk keresahan dalam gereja. Please, saya minta. Kalau Anda sudah tidak sadar, waduh bukan di sini lagi tempatku, pamit dengan baik, jangan bawa satu orang pun kecuali anggota keluargamu yang masih di bawah otoritas saudara. Oke. Nah, jadi caranya gitu. Kalau Anda mesti pamit dengan baik-baik, dengan damai sejahtera, dilepas dengan baik, tanpa menimbulkan heboh. Jangan ceritakan ke orang lain, hanya pribadimu. Kalau masalah keuangan tadi, kalau ini gembalanya belum mengerti ya, belum sampai pada titik seperti itu, ya simple, Anda mesti sharing, doakan dia, selesai. Tidak lebih dari itu. Ya, jangan dipaksa, jangan dihakimi. Ingat karena pembaharuan pikiran berbeda, ukuran iman bisa berbeda. Pak, tapi itu kan berat karena dia pemimpin. Saya tahu. Tapi bukan tanggung jawab kita sebagai anak buah untuk guruin dia, saudara. Kita doakan supaya Allah mengubah
Dia sanggup mengubah kita, dia sanggup mengubah semua orang. Sikap kita harus rendah hati. Jangan mulai dengan kesombongan, hanya karena Anda merasa tahu lebih banyak. Nah, tapi sebagai pribadi, saudara bisa jadi penabur. Nanti di tengah-tengah gereja itu Anda akan jadi saksi. Ketika engkau mengalami kelimpahan, berkat, mujizat Tuhan, mau nggak mau. Orang akan datang berkata, hei ini lain. Nangkap saudara ya. Saya ngomong terus terang pada Anda begini. 6 tahun lalu, gereja kami itu mengalami perpisahan. Pisah. Saya lebih sedikit nggak Bapak ya? Karena tanggung ini. Pisah. Dan waktu pisah, berat sekali karena hampir separuh kira-kira yang pergi. Semua yang senior hampir 90% pergi. Jadi orang luar berkata dengan gampang, ya ini ditinggal, mayoritas kan dia pasti yang salah. Saya berkata semua bentuk seperti itu salah semua, nggak ada yang betul. Cuman dalam prosesnya memang cerita kami berbeda. Nah pada waktu itu Tuhan berkata pada saya begini, jangan buka mulut. Saya diberi penglihatan, ketika saya kecil dulu ikut lomba, gigit sendok dengan kelereng di atasnya. Kita mesti jalan sampai ke garis finish dengan pertama, tapi kelereng tidak boleh jatuh. Dia bilang, kalau kamu tuh, aku seperti kelereng. Kalau kamu buka mulut, jatuh. Kamu kehilangan aku. Kamu sudah kehilangan teman banyak. Kamu kalau buka mulut, bela diri, counter perkataan negatif, kamu akan kehilangan aku. Sebab mereka juga anak-anakku. Ya, jadi kamu mesti belajar mengampuni dan tutup mulut. Saya tutup mulut betul saudara. Saya minta satu orang di gereja, Pak Sumarso itu yang Anda temui di Kalimantan, jadi juru bicara kami. Saya berikan versi rohaninya. Tidak nyalahkan siapapun. Inilah kehendak Tuhan yang terbaik sekarang ini seperti ini. Dah, versi rohaninya. Jadi orang tanya itu dijelaskan oleh Bapak ini dengan versi rohani yang kami beri. Tapi di luar saudara, waduh itu beritanya menyakitkan sekali. Dan saya bersyukur Tuhan itu sejak itu loh saudara. Tuhan itu seperti tutup telinga saya dari semua berita negatif. Saya dikitari teman-teman yang begitu baik. Yang tidak semua berita negatif itu sampai ke telinga saya. Karena kalau Anda sekuat-kuatnya orang, Anda dengerin semua negatif tentang Anda dari omongan orang, Anda tidak kuat, mental breakdown saudara. Nah ini teman-teman baik, dia nyaring. Yang tidak perlu dia diemin. Jadi ditutup semua itu. Yang perlu, yang mereka merasa saya perlu dengar, saya diberitahu. Tapi yang lain ditutup, yang aneh-aneh tutup semua mereka. Sehingga saya terus cari Tuhan. Dan gereja itu anehnya begitu mereka pergi. Minggu berikutnya tidak berkurang yang datang. Tuhan itu kirim orang dalam jumlah yang sama seperti yang pergi. Aneh kan saudara? Jadi kebaktian itu gak kerasa. Kira-kira 3 bulan kemudian baru jemaat sadar. Loh ini kok nggak ada 3 bulan kemudian. Tapi kita praktis tidak mengalami goncangan apa-apa. Nah di lingkungan kami sendiri, saya ini terus terang dianggap seperti orang punya kena kusta. Nggak ada yang mau deket. Utang gereja berat, gereja hampir disita, ditinggal pergi begitu banyak orang. Di luar diomongin sesat segala macam, habis. Sudah. Tuhan berkata, tutup mulut, diam. Nah pada waktu itulah saya belajar diam. Dan rupanya itu nolong. Akhirnya apa yang terjadi, Tuhan mulai berkata begini. Sekarang, nah dulu kami nggak memberi perpuluhan ke sinode, saudara. Karena saya merasa kita sendiri kurang. Waktu Tuhan mulai bongkar hati, dia mulai berkata, hatimu tidak beres. Kamu boleh kurang, hakku kembalikan. Jadi saya mulai memberi. Nah pengurus yang lain kan ngerti jumlah itu berapa yang masuk. Dalam waktu kemudian singkat, nggak ada, ya setahun kemudian lah, itu terjadi pemulihan luar biasa soal keuangan. Sampai kami lunas utang itu semua orang tahu. Dan kami mengalami pesta rohani yang luar biasa. Nah, dari apa yang kami alami, itu akhirnya yang lain toh tahu. Bahwa dia ngalami sesuatu dari Tuhan. Tanpa teriak-teriak loh, tanpa bicara. Tutup mulut, kerjakan apa yang dari Tuhan. Orang akan lihat buahnya. Melihat khotbah lebih penting dari mendengar khotbah. Kalau itu diterapkan, saya yakin luar biasa. Ya. Berkaitan dengan masalah hubungan dengan gembala, Anda mesti sedikit hati-hati. Sharingkan, kalau Anda tahu dia nggak bisa nerima, jangan dipaksa. Belum waktunya, didoakan sampai dia ngerti. Ya. Nah, tapi sebagai pribadi,
dengan Tuhan, Anda jadi penabur. Hukum ini berlaku secara juga pribadi. Oke, saya berdoa mulai hari ini jadi penabur yang baik. Kita berdiri sama-sama.